Bismillah, rezeki berkah, hutang terbayar tanpa susah payah, saldo rekening tiap hari bertambah. Untuk lebih singkat, simak terus ya sahabatku. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabatku, jangan lupa subscribe. Saya doakan yang subscribe langsung hajatnya terkabul ya sahabatku. Dan jangan lupa ya untuk semua sahabat KP82 yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Semoga menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Sahabat, jangan lupa subscribe karena untuk semua sahabat KP82, ketika nanti saya ada sholawatan berjamaah bersama anak-anak pengajian, doakannya dalam waktu cepat ini saya adakan sholawat berjamaah yang akbar. Nah, ketika nanti sholawat berjamaah tentunya itu akan banyak sekali sholawat dan insya Allah akan menjadi wasilah ya terkabulnya doa untuk semua sahabat KP82. Dan sahabatku, silahkan tulis doa-doa terbaiknya di kolom komentar. Pokoknya untuk semua sahabat ya harus tambah semangat bersholawat. Nah, di kesempatan kali ini sebelum ke tema pembahasan, untuk semua sahabat yang mau bertestimoni atau mau bersilaturahmi lewat WhatsApp, silahkan di nomor telepon 0822 4071 5530. Oke sahabatku, untuk lebih singkat kita lanjut ya ke tema pembahasan. Biar rezekinya berkah, rezeki berlimpah berkah ya tentunya sahabat. Kalau udah berlimpah, masya Allah, sedikit kata orang sudah mah cukup, banyak apalagi gitu. Seetik mahi dan banyak apalagi. Nah situ sahabatku. Begini ya sahabat, ini sebenarnya ilmu masya Allah ya sahabat. Ketika saya waktu itu bisa disebutkan pergi ke tanah suci, dan di situ saya ketemu sama pengusaha yang benar-benar sukses. Nah, masya Allah ya, atas izin Allah akhirnya saya tanya-tanya nih ke beliau. Nah, masya Allah beliau dari Samarinda ya sahabat. Nah, tepatnya waktu itu saya ada di masjid di Mekah ya, di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram ya sahabat. Masya Allah ya, secara tidak langsung habis sholat duhur ya sahabat, di situ di pelataran saya duduk dan sambil minum air jam-jam dan sambil ini ya sahabat makan kurma. Nah di situ biasa ya sahabat, kalau kita misalnya lagi santai, tahu-tahu kok ada orang Indonesia, kok yang membedakannya apa dari bahasanya ya sahabat ya, karena di situ di tanah suci masya Allah berbagai bangsa datang, dan di situ alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Nah tentunya ilmu ini bisa diterapkan juga untuk semua sahabat KP82. Tentunya di sini sebenarnya untuk memotivasi saya sendiri ya sahabatku, tetapi masya Allah ya sahabat, kedahsyatannya saya ambil dari beliau. Nah mohon maaf ya, beliau ini kalau ke tanah suci itu wah udah berkali-kali ya, bahkan masya Allah ya, hampir setiap tahunnya itu bisa disebutkan bisa 2, 3 atau 4 kali beliau ke sana. Nah saya bertanya kepada beliau, apa amalan yang membuat rezekinya berkah, bisa disebutkan sukses. Beliau pengusaha yang bisa disebutkan wah pengusaha yang mapan lah gitu, karena waktu kemarin-kemarin kan di zaman yang serba sulit, bisa disebutkan COVID ya, semua usaha lumpuh dan benar-benar total gitu ya, baik itu mau bidang apapun ya, untuk semua sahabat ya pasti ngerasain seperti itu. Nah saya tanya, Pak, nah kebetulan saya kalau waktu itu ya, karena saya tanya, Pak, dikirain saya beliau ini bukan ini, ternyata masya Allah beliau seorang Habib lah gitu, seorang yang benar-benar terhormat ya di Samarinda gitu kan, karena rekan-rekannya bilang bib gitu, udah saya juga ikut bib gitu. Nah akhirnya alhamdulillah atas izin Allah bisa ngobrol bersama beliau. Singkat cerita begini ya sahabat, nah ngobrol, ternyata beliau itu seorang pengusaha sampai pegang 3 perusahaan yang saya tahu tuh ya, karena cerita satu beliau batu bara, terus bidang apa pertambangan, dan yang satu lagi nggak tahu lah gitu ya. Nah, ternyata masya Allah sahabat, Habib ini gitu yang saya ceritakan ini gitu kan, ternyata bukan
serta merta langsung sukses, Masya Allah ya. Tetapi beliau dari nol bahkan ngalamin ya seperti kita dalam keterpurukan. Nah, Masya Allah di situ membagikan atau share kepada saya bahwa untuk bangkit dari keterpurukan itu memang kita harus lawannya dengan penuh keikhlasan. Dan benar, saya sempat bilang, bahkan sering bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, tingkat masalah yang sangat di bawah, yang paling di bawah itu, yakni kita harus benar-benar memasrahkan semua urusan kita kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Nah, ingat, cuma 3 sahabat yang diberikan beliau ini gitu kan. Tentu ini 3 jalur langit ini udah biasa kita kerjakan, tetapi kita harus perdalam lagi dan kita benar-benar harus lebih cintai lagi. Ternyata jalur langit yang pertama, Masya Allah, begini Habib bilang, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan hal yang harus kita lakukan, tunggu sebelum waktu sholat. Ini poin yang pertama. Jadi Habib bilang waktu itu sama saya ya, sahabat, bangkit dari keterpurukan ternyata emang ya untuk kita semua itu emang hal yang sulit. Kadang waktunya waktunya azan gitu kan, waktunya kita udah dipanggil sama Allah untuk melakukan yang 5 waktu, kita masih santai-santai saja gitu kan. Nah, Habib di sini menceritakan bahwa untuk jalur langit yang pertama untuk meraih kesuksesan, yakni tunggu sholat sebelum waktunya. Masya Allah. Jadi poin yang pertama sholat, tunggu waktu sholat sebelum waktunya. Bisa 15 menit, bisa setengah jam. Jadi begitu ya sahabat ya. Itu jalur langit yang pertama. Kenapa? Kok ya sholat sudah jadi kewajiban ya sahabat, tetapi ada kedahsyatan ketika kita menunggu kewajiban itu, kita tunggu, kita rindu, kita benar-benar udah pengen benar-benar melakukan ibadah, kita ingin mendekat kepada Allah, dan insya Allah di situ rezeki pun akan mendekat. Ini yang saya dapatkan. Jadi poin pertama yaitu sholat. Jadi untuk semua sahabatku, ayo kita sama-sama perbaiki sholat kita. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa soalim atau apa, tapi di sini saya tadi jelaskan untuk memotivasi saya sendiri. Dan di situ kita harus bangkit dari keterpurukan. Nah, yang pertama apa? Lakukan sholat. Bahkan saya sempat dibilangin sampai, bukan sempat ya, saya sampai dibilangin sampai diusap-usap nih gitu, sampai ini sholat sebelum waktunya sholat, kita tunggu sholat. Seperti itu ya sahabat. Itu poin pertama. Kenapa gitu kan, kata Habib, sholat akan mendatangkan ketenangan, sholat akan mendatangkan ketentraman, dan sholat akan menghapuskan dosa-dosa yang banyak, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Masya Allah ya sahabat, ternyata amalan yang dahsyat ini itu ada di sholat yang biasa kita lakukan. Seperti itu ya sahabat ya. Itu poin yang pertama, sholat. Yang kedua, perbanyak sholawat. Saya di situ tambah semangat nih sahabat. Alhamdulillah berkah saya bisa ke tanah suci pun, alhamdulillah itu senantiasa bersolawat yang saya lakukan. Jadi terus saya tanya, solawat apa gitu kan? Ternyata sahabatku, solawat yang beliau tanyakan itu saya disarankannya 2 gitu ya. Ya sebenarnya solawat yang lain ya silahkan aja gitu kan. Tapi saya ketika ketemu waktu itu, saya disarankan 1 solawat Jibril, kedua solawat 7 kata, yakni solawat Anasiyah atau solawat Anas bin Malik. Saya sampai kaget, ternyata alhamdulillah yang beliau sarankan itu ternyata senantiasa saya amalkan. Nah saya tanya, berapa kali nih solawat gitu kan, biar hasilnya dahsyat, biar apa yang kita lakukan, hajat-hajat kita itu cepat terkabul. Nah beliau bilangnya, lakukan dengan istiqomah gitu kan. Berapa? Mau 1.000, mau 5.000, mau 7.000, mau 10.000, mau 15.000. Tapi kalau pengen cepat, amalkan 25.000. Dan kalau untuk sholawat Anasiyah, benar, saya itu di situ pernah dijelaskan, amalkanlah 7.000 kali dan 12.000 kali. Kalau yang 7.000 kali, amalkan dengan mempunyai hajat khusus. Tapi kalau yang 12.000, amalkan
dengan secara dicicil, karena orang Indonesia senangnya yang dicicil. Jadi 24 jam bisa dicicil. Bacaan yang sholawat anasya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tapi kalau sholawat yang Jibril sallallahu ala Muhammad itu ya. Jadi yang kedua itu sholawat ya, sahabatku. Nah, jadi sholawat itu masya Allah ya, bisa menghapus dosa kita, mengangkat dosa kita, menghapus dosa kita, dan derajat kita, martabat kita akan Allah angkat 10, dihapus 10 dosa kita, diangkat 10 derajat kita ya itu. Nah, yang paling utama, Allah pun akan bersolawat untuk kita 1:10. Bayangkan kalau kita bersolawat 25.000 sehari, masya Allah, berarti Allah udah bersolawat untuk kita 250.000 kali untuk kita, karena 10 kali lipat Allah akan balas. Rahmatnya Allah ataupun sholawatnya Allah tentu bukan berarti kita sholawat Muhammad berarti Allah sholawat Muhammad, bukan, tapi rahmatnya Allah, pertolongan, keselamatan, berkahan itu akan kita dapatkan. Seperti itu ya sahabat. Itu poin yang kedua, berarti sholawat. Yang ketiga, sedekah sahabatku. Masya Allah ya sahabat, ya memang kita kalau belum terbiasa dengan sedekah, kita rasanya nih, misalnya penghasilan kita misalnya 3 juta, ketika kita misalnya ngeluarin 2,5% berapa ya sahabat ya, ya itu udah jadi ada hak orang lain di situ, ada hak yang harus kita bagikan. Tetapi saya disarankan 10%, berarti kalau 3 juta berarti 300. Bilang seperti ini Habib waktu itu ke saya, ketika kita gaji misalnya 3 juta, kita sedekahkan 10%, artinya 300.000. Bukan berkurang, tetapi minimal kalau itu Allah bukan ini, Allah akan balas 10 kali lipat daripada itu minimalnya gitu kan. Artinya ketika kita misalnya 3 juta dikurang 300.000 kan 10%, artinya kita akan langsung diberikan, bukan kita dapat 2.700.000, tetapi menjadi 5.700.000. Masya Allah, berkali lipat itu Allah gantinya. Tetapi karena kitanya tidak yakin, tetapi kita karena merasa wah ketika kita ngeluarin itu akan berkurang, nah disitulah kita akan sulit untuk bisa membiasakan untuk bersedekah. Tetapi ketika sedekah misalnya kita rutin, walaupun itu 10.000, 20.000, apalagi sedekah subuh ya sahabat, itu luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi yang Habib lakukan, yang Habib ini ketika saya di Tanah Suci ini, beliau memberikan ilmu kepada saya, Masya Allah, luar biasa sekali. Itu saya sangat bersyukur sekali. Ada pembelajaran untuk saya, ada ilmu yang saya dapatkan ketika saya di Masjidil Haram itu. Masya Allah, di situ saya yakin Masjidil Haram adalah masjid yang suci. Masjidil Haram itu masjid yang dinanti setiap muslim. Masjidil Haram masjid yang akan menjadi saksi dunia dan akhirat. Maka dari itu untuk semua sahabat yang lagi mempunyai berbagai macam masalah, apapun itu masalahnya, jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karena di situ akan ada hikmah, karena di situ akan ada keberkahan. Yang terpenting kita harus mulai dari sekarang. Kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Ayo kita senantiasa mengamalkan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama sholat, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Kalau disatukan jadi 3S. Ingat-ingat 3S: sholat, sholawat, dan sedekah. Dan masya Allah ya sahabat, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang didapatkan untuk semua sahabat yang senantiasa istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ini. Ada yang hutangnya sampai miliaran tertuntaskan dengan sholawat. Ada yang ahli sedekah, contohnya Ibu Aisyah yang terkenal tuh ya, dari Surabaya ya, sampai beliau bersedekah bermiliar-miliar. Bukan kaleng-kaleng ya sahabat sedekahnya. Nah, kita juga semua semoga menjadi orang yang senantiasa ahli sedekah, ahli sholawat, dan tentunya ahli sholat. Untuk semua sahabatku, jangan berkecil hati, yang lagi mempunyai berbagai macam urusan, yang lagi ada di titik paling rendah, ayo kita bangkit dari keterpurukan, ayo kita bahagiakan diri kita, ayo bahagiakan keluarga kita, karena dengan kita berjuang, insya Allah akan menjadi berjuang yang diridhoi Allah, dan insya Allah akan menjadi amal soleh atau ibadah yang akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Itulah ya sahabat, semoga kisah ini bisa menjadi motivasi khususnya untuk saya sendiri dan
umumnya untuk semua sahabat Kahfi 82. Jadi untuk semua sahabat, jangan tunggu lama, jangan sedih berkepanjangan. Kata Nabi Yakub begini, sabarlah dengan sabar yang cantik, sabar yang akan membawa ke jalan yang Allah ridhoi, seperti itu ya. Nah, seperti malam sekarang ini ya sahabat, saya dibarengi sama teman-teman nih gitu kan, sambil menikmati udara malam. Nah, makanya nih saya sambil minum kopi dulu ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya acara ini tidak disponsori oleh kopi kapal api sahabat, tapi di sini saya ditemani oleh sahabat Kahfi. Itulah ya sahabat ya, video yang singkat ini semoga bisa bermanfaat. Ingat 3 jalur yang harus kita lakukan. Ayo kita semangat, bersabar, bersyukur, dan bersolawat. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.